wabarakatuh. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, welcome kakak-kakak semua di sini. Ada Pak Amin, Bu Desi, Bu Anis, Mbak Vita, sama Kak Riri. Ada juga speaker kita nih, Aiden. Halo Aiden. Hai Den. Halo Aiden, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aiden hebat ya, Masih mute. berilmu tapi tak Iya. sombong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kita di sini akan ngobrol-ngobrol tergelitik dari pembicaraan kita tadi pagi ya mengenai garpu tala gitu. Ada 1-2 kalimat yang emang wah kayaknya perlu nih dibikin sesi garpu tala ya. Welcome Kak Nining. Tuh, nah jadi sebelum nanti kita mulai, kita pastikan dulu kakak-kakak sudah menyiapkan mushafnya ya. Mushafnya yang bentuknya jangan digital. Tadi saya udah nanya ke Aiden jangan digital ya. Itu yang berbentuk buku karena nanti akan ya dibuka-buka gitu kayak Pak Amin tuh betul. Dan kalau bisa very recommend yang tidak ada terjemahannya. Kalau emang ternyata aduh nggak ada ya wis ora popo gitu ya. Nanti untuk Nek orang yang terjemahannya orang iso moco piye? ya, nanti kita takuni Aiden. Itu sopan nggak sih? Nanti kalau mau jawab nanti nggak sopan digital, maaf ya. Nek orang mudeng takon Aiden ya. Ya, Ini 007 ya? ya. Oh, berarti aku bilang Mbak Ari nggak bisa ya? Mbak Ari pakai 001 aja ya? Baiklah. Nah, apakah ada misteri di balik mushaf yang tidak ada terjemahannya? Nah, nanti kita sebelum mulai nih kita akan ngobrol-ngobrol sebentar sama Aiden ya. Jadi biar kita, khususnya saya juga nih biar tahu mengenai ini sebetulnya apa sih kayak gitu ya untuk garpu tala itu sendiri. Nah, Aiden, assalamualaikum Aiden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kali makasih banyak ya udah mau sharing ke kita mengenai garpu tala. Itu di mana kalau misalnya dari tadi judulnya tagline-nya teman-teman mau nggak sih berbicara dengan Allah? Itu kan nampaknya langsung jeder banget tuh berbicara sama Allah gitu kan. Apakah bisa gitu? Karena kan kita tahu Nabi juga kan mau berbicara langsung aja gunung sampai runtuh kayak begitu kan. Ini melalui kalam Al-Qur'an yang suci ya. Nah, tips and triknya nanti caranya how-nya Aiden akan kasih tahu. Nah, tapi sebenarnya tujuan ini manfaatnya buat apa sih Aiden untuk garpu tala ini? Harus pakai video ya? Halo. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini nih. Iya Pak, siap. Oke. Ya bentar lagi nih, lagi MTK nih. Oke. Oke. Baik. Tergelitik sih aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, MTK-nya bismillahirrahmanirrahim. bikin minum dulu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dalam mengemukakan sebuah materi yang sebetulnya juga dari dulu-dulu ingin sekali saya share, tapi alhamdulillah baru dapat kesempatannya di hari ini, yaitu mengenai garpu tala. Nah, sebenarnya garpu tala itu istilah Mas Agung dan teman-teman semua, ya. Jadi gini sebenarnya awalnya bahwa ketika hati kita tidak, ini kita bahasa ininya dulu aja yang bebas dulu aja ya. Ketika hati kita galau, maka tentunya pikiran kita juga tidak sehat ya, tidak tenang ya kan. Dan ketika tidak tenang maka akhirnya rasa bersyukuran kita akhirnya juga tidak datang kepada kita. Nah, ketika tidak bersyukur pada Allah itu maka akhirnya Allah tidak ridho pada kita gitu loh. Nah, kalau tentunya kalau Allah udah nggak ridho ya rezeki kita nggak akan dapatkan. Nah, akhirnya kan kita cari bagaimana caranya supaya hati kita tenang kan gitu. Nah, hati kita tenang ini itu adalah dengan berbagai cara sebetulnya. Nah, salah satu dari bagaimana kita menenangkan hati kita adalah dengan jalan membaca Al-Quran, membaca kalam ilahi. Nah, apa yang diambil sebetulnya dari membaca Al-Quran itu adalah getarannya, vibranya dari Al-Quran tersebut.
banyak sekali yang akhirnya sekarang ini malah orang-orang barat sudah meneliti gitu ya. Kemarin mungkin teman-teman sudah membacanya di beberapa WhatsApp group gitu ya, berseliweran bahwa yang terakhir saya lihat ada video saturasinya dihitung gitu kan, kebetulan saturasinya 80, terus lalu dibacakan, dia si yang lagi diukur saturasinya itu baca surat Al-Kahfi gitu ya kan sampai selesai. Akhirnya saturasi naik jadi 90, 98 kalau nggak salah, atau 97 gitu loh. Artinya memang, dan sementara di barat juga begitu, mereka meneliti bahwa getaran ya, vibration dari Al-Quran itu, atau kalau di kami bilang Quranic vibration itu membuat kita menjadi lebih baik gitu loh. Nah, akhirnya sebenarnya ini Pak Nasrullah mendapatkan ini sebetulnya dari pengalaman-pengalamannya beliau sebelum-sebelumnya ya, di mana satu yang paling fenomenal di awal itu adalah ketika beliau tiba-tiba ditelepon oleh seorang ibu yang adanya di Surabaya sana, bukan ditelepon, di Japri, waktu itu masih zamannya BBM ya, di Japri gitu. Pak Nas, saya mau bunuh diri gitu loh. Wah, Pak Nas panik juga kan. Wah, mau bunuh diri? Ibu kenapa mau bunuh diri gitu ya kan? Dia cerita katanya, saya baru aja ngelihat anak saya kelindes sama bapaknya dan meninggal di depan saya. Jadi bapaknya mau pergi kerja, anaknya ada 3, itu bertiga gitu ngiringin bapaknya nih ceritanya ke mobil. Ibunya masih di belakang, masih di dapur, masih ngeberesin meja makan. Tiba-tiba gitu kan teriakan anaknya, wah apa gitu ya kan. Ternyata yang kecil ini nyelip ke belakang, itu mobil mundur mobilnya. Kegiles, begitu teriak, kegiles, dimajuin sama bapaknya, kegiles lagi gitu, 2 kali kegiles gitu. Dan yang kegiles yang keduanya itu istrinya lihat sendiri gitu loh. Dan mereka berempat itu melihat dengan mata kepala sendiri anaknya ngeregang nyawa gitu loh. Nah gimana ibunya jadi mereka sekeluarga pokoknya ini banget, dan ibunya bilang udah saya mau bunuh diri aja. Nah karena terus terang aja waktu itu bingung gitu, ini mau apa ya. Oke kalau gitu ibu coba deh ambil wudhu, maksudnya biar tenang dulu gitu pikirannya. Nah setelah selesai wudhu dia nanya lagi, oke Pak saya sudah selesai wudhu, terus gimana? Selesai wudhu biasanya kan sholat ya, terus akhirnya dia bilang sholat deh, loh ini kan bukan waktu sholat. Ya nggak apa-apa, sholat sunnah aja, sholat taubat ibu gitu katanya. Sholat taubat 2 rakaat, udah selesai sholat taubat, dia nanya lagi, Pak ini gimana lagi? Beliau bingung, akhirnya udah ngaji aja Bu gitu. Ngajinya ayat apa gitu. Bingung lagi Pak Nasrullah, ngajinya ayat apa ya. Udah Bu, pokoknya Ibu pilih aja, acak aja, buka aja apa yang Ibu dapat di situ, nanti Ibu baca aja, Ibu zikirin aja gitu. Oke, kemudian dia udah lakukan itu sampai 3 jam tuh nggak ada apa-apa lagi. Pak Nas nanya, Bu gimana kabarnya? Nggak ada jawaban. Pak Nas tuh sampai panik juga, jangan-jangan udah bunuh diri gitu beliaunya kan. Nah akhirnya udah keempat 4 jam kemudian lah baru kemudian dia jawab, Pak Nas terima kasih. Loh kok bilang terima kasih? Kenapa Bu? Iya katanya, saya sudah mendapatkan hidayah dari tadi yang Al-Quran itu. Oh, emang kenapa gitu ya kan? Nah saya tadi baca ayat Al-Quran yang bunyinya kayak gini. Boleh saya share screen sebentar teman-teman? Mohon izin karena memang ini nggak bisa sebentar. Mesti backgroundnya mesti saya jelaskan supaya teman-teman nggak salah dalam ininya ya. Jadi nah, ini surat yang didapatkan oleh si ibu ketika hendak bunuh diri itu. Ya, si ibu dan ayat 4 ini, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Jadi si ibu itu bilang, ya Allah, kok Allah tahu ya Allah mengambil seorang anak, kok Al-Quran itu langsung bisa bilang kayak gitu ya katanya gitu. Nah, terus di bawahnya adalah mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, ya. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Nah itu kan yang
dia ngeraung-raung, dia bilang coba kalau nggak begini, coba kalau nggak kayak gitu kan gitu ya. Nah, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Ini jelas-jelas banget tuh kan tulisannya, membunuh dirimu. Si ibu itu langsung, ya Allah ampun kok tahu ya Tuhan kalau saya mau membunuh diri saya gitu kan, kurang lebih kan. Sesungguhnya yang ketujuh, kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nah, yang terbaik perbuatannya. Nah, si ibu ini langsung tersungkur dan merasa malu dengan apa yang sudah dia pikirkan untuk bunuh diri dan sebagainya, dan akhirnya si ibu itu istighfar dan beliau mencoba untuk menata dirinya lagi, kemudian sampai kesimpulannya akhirnya beliau merasa tenang dan sudah terobati lah apa yang pertanyaannya ini. Nah, ini adalah kisah nyata yang sudah dialami oleh Pak Nasrullah gitu, dan akhirnya si ibu itu 3 tahun kemudian kata Pak Nasrullah, ibu itu hamil lagi dan dapat gantinya anak yang pengganti anak yang sudah wafat itu. Nah, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, ini terus dilakukan oleh Pak Nasrullah, akhirnya dicoba lagi, dan kok ya genah gitu, kok ya masuk gitu ininya semua. Oke, saya sharing lagi, tunggu ada ini lagi ya. Ini ada satu contoh adalah ini ketika tunggu. Bentar ya. Den, paralel sambil kalau ada yang mau tanya bisa tulis di kolom chat gitu ya, Den ya. Ya, boleh kalau di kolom chat ya. Ya, kakak semua, sambil Aiden cari slide-nya, welcome juga nih untuk Mas Boma, Mbak Fitri, sama Mbak Dani ya. Silakan kalau mau tanya bisa tulis di kolom chat, nanti kita akan cari solusinya. Oke, ini juga ketika ini dialami oleh Pak Nasrullah sendiri. Ketika Pak Nasrullah, kok ininya nggak bisa hilang. Itu yang keluar apa? Kisah habis uang atau? Habis uang. Ya, kisah habis uang ya, oke. Nah, kemudian Pak Nasrullah waktu itu dia sedang ada di Mekah gitu ya kan. Tiba-tiba istrinya telepon, Pak, ini banyak tukang udah ini saya nih, ngerubutin saya, minta uang buat tukang, karena beliau kan dulu punya usaha ininya kan, usaha propertinya. Sementara nggak ada uang di rumah itu gitu. Akhirnya Panas di Mekah sana buka Al-Quran dan dapatlah ayat ini yang kurang lebih artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab nyata. Sama Pak Nasrullah dikasih aja, nih ini aku dapat ayat ini nih gitu ya kan, di ini aja diwiritin aja, dizikirin aja. Dan tiba-tiba Pak ini yang cerita akhirnya Bu Yuni, istrinya Pak Nasrullah bilang, tiba-tiba katanya ada orang yang telepon, Bu, saya tuh kemarin tadi lagi buka-buka ini katanya catatan, ternyata saya ada hutang sama ibu katanya gitu. Ini saya bayar ya hutang saya gitu katanya. Dan itu uang itu bisa untuk membayar gajinya tukang-tukang itu gitu, 20 jutaan lebih katanya waktu itu. Nah itu salah satu contoh. Lalu ada lagi ini ketika Pak Nasrullah dipanggil polisi waktu itu, beliau diadukan oleh kliennya di perumahan itu
dan dia dipanggil, terus akhirnya dia ini apa namanya buka Garputala, dapatnya yang surat Wadduha ya. Nah, di sini di ayat ketiga, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Nah, gitu. Jadi akhirnya dengan berkat surat ini beliau akhirnya zikirkan itu dan besoknya pergi ke polisi selalu dengan zikirkan itu, dan alhamdulillah tidak ada persoalan lagi akhirnya. Gitu. Nah, ini juga sebenarnya bisa berlaku di anak-anak. Sama Pak Nasrullah sebenarnya saya juga ada juga nyobain, tapi ini saya ceritain Pak Nasrullah aja. Pada saat itu Pak Nasrullah tanya mana anaknya, kalian punya persoalan nggak? Kalau punya persoalan coba ditanya sama Allah lewat lewat Al-Quran. Akhirnya anaknya bilang, ada Pi, saya kenapa? Ya saya ini sedih karena setiap saya melihara hewan, hewannya selalu mati. Oke, buka deh Garputala, dilakukan. Nah, di sini dibilang, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya. Kok tahu ya, Bi? Karena dia melihara ikan, ikannya mati terus. Dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Dia melihara waktu itu anak ayam, katanya itu juga mati juga. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Waktu itu dia pelihara anak kucing juga mati lagi, katanya. Nah, Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di situ akhirnya anaknya Pak Nasrullah yang waktu itu masih umur 9 tahun. Jadi ini gitu loh. Oh, gitu ya, Bi. Jadi emang ya Allah lah yang ngambil ininya gitu loh. Ya semuanya adalah kuasanya Allah gitu loh. Tiba-tiba adiknya yang masih kecil, yang satu lagi masih 7 tahun juga bilang, Abi, saya juga mau dong nanya sama Allah, kenapa? Saya punya barang selalu dipinjam sama teman tapi nggak dikembaliin. Nah, terus kata mami kamu apa ya? Kata Umi katanya ambil aja lagi gitu. Nah, terus oke, yuk kita buka Al-Quran. Akhirnya keluarlah ayat ini. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Gitu. Nah, Pak Nas bilang, ya berarti kamu mesti sabar ya nak ya. Jangan juga diiniin temennya gitu. Gak usah juga lah, udah biar aja kamu sabar aja gitu ya. Nah, banyak sebetulnya kisah-kisah yang bisa kita ambil dari apa namanya dari contoh-contoh ini, teman, nanti mungkin karena waktu yang tidak panjang kita bisa cerita di lain waktu ya. Nah, kenapa namanya Garputala? Garputala itu sebetulnya kita mau ngambil getaran dari Al-Quran itu tadi ya, tadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi sebelum pada saat kita pertama kali saya masuk tadi. Jadi getaran itulah seperti yang kita pukul Garputala, di sananya nanti dia menggetar. Nah, Al-Quran itu sebetulnya vibrasinya yang kita akan ambil gitu loh. Nah, Al-Quran itu adalah jembatan yang paling pasti untuk masuk dalam dunia kuantum gitu teman-teman. Ya, ya ini nanti juga kalau teman-teman mau ada, kita punya buku dari Garputala ya. Nah, kita langsung masuk ke langkah Garputala aja biar cepat ya teman-teman. Pertama adalah tulis persoalan yang ingin ditanyakan kepada Allah. Ya, silakan mau dipraktekkan sama teman-teman. Tulis dulu persoalan yang ingin ditanyakan kepada Allah. Kalau itu ya satu dulu boleh, nggak apa-apa ya. Oke. Yang kedua, oke, ini berarti bukan satu berarti. Oke, bikin deh 4 deh persoalannya. Tulis persoalan saat ini. Nah, kemudian teman-teman kasih skor, kasih nilai. Nilai 0 sampai 10, makin rendah angkanya makin tenang hatinya. Jadi misalnya saya ada persoalan A nomor 1, waduh ini banget nih, berat banget nih. Oke, 10 misalnya. Lalu kemudian, oh ini kayaknya persoalannya nggak terlalu, ya udah 5 dah nilainya. Tolong dibikin seperti itu. Lalu kemudian, ya sudah, lalu dipilih sama teman-teman yang paling besar nilainya, skornya. Persoalan itu yang nilainya paling besar. Kalau sudah, nanti itu yang nanti kita akan kita
cari praktekkan sekarang ini. Nah, teman-teman, supaya lebih vibrasinya lebih kuat, lebih tinggi lagi, maka mari tambahkan energi-energi positif ya dengan cara kita wudhu. Teman-teman semua udah pada wudhu belum? Aku sudah. Sudah ya. Oke. Nah, kemudian tadi kan sholat isya sudah ya kita ya. Nah, kita nanti juga baca zikir ya, berzikir. Lalu kemudian ambil Quran dalam keadaan tertutup. Ini nanti kita praktekkan. Ini teorinya aja dulu saya bacakan, jangan langsung dipraktekkan ya teman-teman. Ambil Al-Quran dalam keadaan tertutup, lalu dekatkan ke wajah, buat self talk. Ya Allah, aku memiliki persoalan sedemikian, sebutkan persoalannya. Aku sadar ada kesalahanku sehingga persoalan ini hadir dalam hidupku. Tolonglah aku, titipkan satu ayatmu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang dan tahu rahasia di balik. Ini self talk, nanti kita sama-sama bacakan. Nah, Bentar, ulangi. Bacaannya panjang banget. ya nanti saya bacakan, nanti teman-teman mengulang dalam hati. Ya. Tulis dulu, biar nggak lupa. Aidin, screen-nya masih yang kisah habis uang. Oh my God, sorry. Oh dari tadi kita ambil uang. Iya, makanya. Hilang ya? Ini hilang sekarang. Tunggu. Oh maafkan. Selamat datang, Mas Argan. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa lewat chat ya. Ini BTW udah ada 2 yang tanya ya Aiden ya. Ya, bentar ya. Soalnya saya mesti akomodir ini teman-teman yang Kalau dengar kisah yang 4 tadi, kok jadi merinding ya? Ya. Ini saya baca ini karena ini saya tidak mudah nyarinya lagi. Nanti saya ambil lagi deh PowerPoint-nya. Ini kebaca nggak? Belum kelihatan. Kelihatan. Oke. Bentar ya. Oke, jadi paralel sambil Aiden buka, silakan kakak bisa siapkan kurang lebih 4 permasalahan yang mau dicari solusinya dan dikasih skor. 10 paling tinggi, 1 paling rendah. Dan kalau misalnya udah 10, nanti pilih salah satu untuk nanti kita praktek. Gimana sih cara kita menghubungkan, kita berkomunikasi sama Allah melalui Al-Quran. Jangan lupa kalau yang belum wudhu, silakan bisa berwudhu dulu. Silakan Aiden. Oke. Tadi pertanyaannya apa Mas Agung bisa dibacakan? Oke, kalau misalnya yang pertama, pertanyaannya ini ada dari Mbak Nining. Assalamualaikum Aiden, ini adikku kurang sehat, kena pneumonia. Apakah bisa digarputalakan? Ya, bisa. Nanti Saya. bisa digarputalakan baik oleh pasiennya maupun oleh saudaranya. Saudara dekat kalau bisa ya, maksudnya kalau nggak ibunya, bapaknya, atau kalau nggak adik kakaknya yang kandung. Jadi lebih vibrasinya lebih Ada pertalian darah ya Aiden ya? Ya, pertalian darah. Oke. Ya. Kemudian yang kedua dari Mbak Vita. Nanti ngajinya kudu cari tema yang sama atau baca aja Al-Quran. Oh, ini ke teknisnya Aiden ya? Ya, nanti ini kan lagi nih saya mau bacain. Oke. Oke. Udah, itu aja. Udah. Oke. Nah, teman-teman udah tuliskan itunya, kita praktekkan. Tadi saya minta tadi teman-teman yang belum wudhu ambil wudhu, silakan. Terus pilih satu persoalan yang teman-teman betul-betul itu sedang galaunya tingkat tinggi, ya. Ini juga berlaku untuk ketika kita buat yang nggak sehat, ya. Saya bacain ini yang kebetulan untuk yang pasien corona, tapi kita bisa buat apa aja nanti kita tinggal ini kan, ya. Oke. Teman-teman, caranya adalah Al-Qur'annya dipegang begini. Oke. Kita dekatkan bibir kita ke Al-Qur'an ini sambil ikuti apa yang saya bacakan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, diikuti dalam hati apa yang saya sampaikan. Ya Allah, saat ini saya sedang ada satu persoalan, ya Allah. Silakan disebutkan dalam hati persoalannya. Persoalan ini saya yakini berasal dari saya yang tidak mengindahkan ajaran-ajaran yang telah Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Untuk itu, aku mohon ampun, ya Allah, atas segala perbuatanku tersebut. Ya Allah, tolonglah berikan kepadaku petunjuk-Mu dalam bentuk satu ayat yang nantinya bisa menjadi sumber inspirasi bagiku, petunjuk bagiku, hidayah bagiku, sehingga hatiku ini menjadi tenang, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doaku ini, permohonanku ini, dan biarkanlah jariku nanti memilih ayat yang Engkau maksudkan untuk menjadi shifa, menjadi penenang buat aku, ya Allah. Sudah, kemudian buka perlahan, asal aja, kalau perlu matanya dipejamkan, buka perlahan, ya, buka perlahan, lalu kemudian tangan kanannya acak aja, pilih di mana yang teman-teman kira-kira mau berhentiin tangannya. Makanya sambil merem aja, di mana teman-teman pilih yang kira-kira, soalnya kayaknya tuh tangan maunya berhentinya di situ. Kalau sudah, buka matanya, lalu lihat surat apa yang teman-teman dapatkan. Ya, kalau saya misalnya contohnya saya dapat surat Al-Kahfi, ayatnya ayat 50. Nah, dibaca dulu. Surat Al-Kahfi yang saya dapatnya ayat 50, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu wa illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'salil zalimina badala. Nah, setelah itu kan kita nggak tahu nih artinya. Teman-teman silakan googling, ya, pakai handphone, googling, ya, cari di Google, ketiknya kayak gini aja, ketiknya adalah tafsir surat. Nah, suratnya apa tuh teman-teman dapatnya? Kayak saya tadi kan surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 50.
Nah, nanti itu kan banyak tuh nanti ininya apa namanya macam-macam tuh. Teman-teman cari, kalau saya sih saya carinya di tafsirq.com kalau saya di situ carinya. Kenapa? Karena di situ nanti kita bisa cari ayat-ayat yang lain di bawah dan di atasnya. Nah ini wa il qulna lil malana. Nah ini jatinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari bagi orang-orang yang zalim. Nah, teman-teman, ada patokannya untuk kegiatan kita melakukan garpu tala. Pertama, patokannya adalah setiap kalimat yang bilang itu adalah dia, itu berarti sebetulnya kita, saya. Gitu. Engkau itu berarti aku. Kami berarti kita. Ya, gitu. Lalu, jadi gini misalnya, maka terkutuklah orang-orang tersebut. Berarti kita yang sebetulnya sedang dikutuk sama Allah. Ya, jadi tapi ya tenang aja jangan habis itu. Tapi memang sebetulnya mungkin memang Allah ya ada hal-hal yang memang kita harus bertobat gitu loh. Ya. Sujudlah kamu kepada Adam. Maksudnya bukan kamu tapi saya sujud, harus sujud kepada Adam gitu. Nah, gitu. Jadi artinya itu, jadi dia kayak cermin. Jadi Al-Quran ini, garpu tala itu jadi kayak cermin buat kita. Seperti cermin tentunya ya, bayangannya di sana berarti yang di sana saya gitu. Jadi jangan dibilang sana, oh iya di sana gitu, enggak. Jadi kalau dibilang terkutuklah engkau, berarti orang itu bukan, sebenarnya larinya ke kita gitu. Aiden. Ya. Ini misalnya contoh ya. Ya. Saya tadi dapat surat Yusuf ayat 81. Ya. Bunyinya kayak begini artinya. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu. Gimana Aiden? Oke, pertama saya mesti tahu dulu apa yang Bapak tanyakan ketika membuka ayat. Tadi kan saya bilang kan, sebutkan persoalan tersebut. Kan gitu. Ya. Nah, persoalannya yang Bapak itu boleh di-share-in nggak? Boleh diceritain nggak apa? Persoalan saya 4-4-nya Ronin, Pak. Oke. Bapak gimana ngomongnya? Untuk bisa mencapai itu. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya supaya bisa sampai ke situ. Oke, ulang lagi deh Pak. Tadi artinya Pak. Artinya, kembalilah kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah, kami sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu. Oke, maaf. Ini nggak apa-apa ya. Kita bukan. Ya. Gini, pertama itu kan berarti kan itu larinya ke kita. Ya kan gitu. Ya. Kita, kamu itu berarti saya kan gitu ya. Betul. Nah, coba Bapak renungkan ya, karena sebenarnya garpu tala ini sebenarnya nanti yang paham kita sendiri. Betul. Sebenarnya yang lebih paham kita sebenarnya gitu ya. Yang lebih paham tuh kita, apa maksud di sini tuh apa tuh pahamnya kita. Nah, coba Bapak ingat-ingat gitu ya. Dalam Bapak ikut AFC ini ada nggak sesuatu yang Bapak belum ceritakan dengan jujur gitu kepada pasangan Bapak misalnya gitu ya, misalnya ya Pak, ini mohon maaf ya. Itu atau mungkin ya maksudnya gini, bisa aja gitu ya Pak ya, maaf banget gitu misalnya Bapak mau ikut, Bapak terus ada hal-hal yang masih belum Bapak ceritain semua misalnya gitu ya. Nah, sehingga kemudian ini yang diingetin nih sama Allah gitu. Atau mungkin berarti Bapak memang
kepada bapakmu gitu ya kan, berarti siapa nih yang ngajak Pak Amin nih sebelumnya gitu ya kan. Nah, Bapak memang mesti benar-benar belajarlah dari yang ngajak Bapak gitu ya. Istilahnya kan itu upline nih Bapak tuh kayak ya bapakmu kan gitu kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman. Sekali lagi yang ngerti persis apa yang terjadi dengan apa yang sudah kita dapatkan ayat itu adalah kita yang lebih tahu sebetulnya. Ya, makanya saya nggak bisa terlalu banyak mengartikan gitu ya, karena tadi ya bisa aja gitu juga Bapak juga cerita itu adalah mungkin ada yang lain gitu yang dibicarakan di situ kan, kita nggak tahu ketika berdoa itu kan. Nah, sehingga nanti memang pemahaman itu lebih kepada teman-teman sendiri. Nah, itu pemahaman, ini mengenai pemahaman. Yang kedua, kemudian kita kan akan zikirkan nih, gini, ketika kita akhirnya tuh nggak ngerti juga gitu loh. Saya pernah waktu itu, saya cerita kemarin sama Pak Amin. Jadi saya sama, ini saksinya ada Bu Anis nih. Saya waktu itu mau meeting sama Pak Yusuf sama Bu Anis, kalau nggak sama Mbak Anggi di Bintaro. Saya datang duluan gitu supaya saya bisa kerjain kerjaan-kerjaan saya. Begitu saya lihat ke mobil mau ngambil laptop, kok nggak ada ya laptopnya gitu ya kan. Terus saya telepon istri saya, Bun lihat laptop nggak? Coba lihat semua di rumah gitu, nggak ada katanya. Nah, waduh saya bilang kemana nih laptop gitu ya kan. Lemes lah saya, nggak lama kemudian Pak Yusuf datang gitu kan. Terus ngobrol, Pak ini saya hilang gitu. Pak Yusuf bilang, Pak Denny itu kan ada itu masjid, kebetulan meeting kita tuh di coffee shop yang di depannya ada masjid Bintaro yang sektor 9 itu yang gede itu. Nah, saya akhirnya kata Pak Yusuf, sholatnya di situ Pak, coba buka Garputala katanya. Pak Yusuf juga udah tahu ya Garputala ini. Akhirnya saya sholat sunnah, kemudian saya buka Garputala. Nah, dapatnya surat Yusuf namanya. Terus kemudian, tapi saya nggak ngerti, tapi saya bawa aja gitu, Pak. Saya dapat ini. Pak Yusuf juga bingung, iya ya, apa ya arti maksudnya nggak ngerti. Terus kata Pak Yusuf, udah deh, kita nggak usah ini dulu. Yuk kita tris, ditris lah sama Pak Yusuf gitu kan. Bapak terakhir pakai itu yang Bapak ingat di mana? Saya bilang, saya waktu itu kerja di Starbucks di di Ciledug situ, saya bilang gitu. Habis dari situ Bapak kemana? Dari situ saya ngeprint Pak. Oke, dari ngeprint Bapak kemana? Nah itu saya nggak tahu. Coba nih kayaknya di tempat print gitu kata Pak Yusuf gitu kan. Saya telepon istri saya, Bun coba deh lari ke sana, coba lihat ada nggak gitu, kali aja ada gitu kan. Itu sampai di sana istri saya tuh begitu masuk tuh udah langsung ngelihat ada tas laptop saya itu, dan si masnya itu memang udah kenal kita berdua ya. Si mas tuh langsung bilang, Bu, ini punya Bapak, udah 3 hari yang lalu ini katanya gitu. Saya juga bingung nggak diambil, udah 3 hari teman-teman. Dan oh iya makanya saya nggak berani, saya diamin aja Pak Ibu di situ. Iya saya ambil ya, iya makasih. Teman-teman, tahu nggak ternyata kan suratnya surat Yusuf, yang nemuin Pak Yusuf gitu loh. Jadi itu yang saya bilang tadi, nggak ngerti artinya udah nggak apa-apa, ya udah dizikirin aja. Dan habis itu nanti pasti ada gitu loh, ada petunjuk dari Allah gitu. Lama-lama nanti kita ngerti, oh waktu itu dapat surat itu tuh itu ya maksudnya gitu loh. Nah, beberapa kali saya begitu, dan teman-teman yang ikut Quranic Vibration dengan saya itu juga banyak juga yang kayak gitu nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti. Saya bilang ya udah pokoknya dibaca aja, dipahami aja, nanti kita lihat deh, nanti pasti ada. Nanti baru ingat, oh itu waktu itu artinya itu gitu. Nah, yang perlu dizikirkan adalah coba teman-teman kalau misalnya dapatnya neraka jahanam yang gini-gini misalnya, ya jangan yang itu yang dizikirkan. Jadi teman-teman lihat 2 ayat ke atas. Lihat 2 ayat ke atas, misalnya dapatnya ayat 50 nih. Lihat 49-nya. Positif enggak ayatnya? Positif itu maksudnya yang dan Allah akan pokoknya ayat yang positif, misalnya Allah mendoakan, Allah akan melindungi dan gitu-gitu ya. Nah, itu sampai di situ itu yang dibaca, yang dizikirkan. Ya. Jadi itu yang dizikirkan, nggak usah yang tadi. Itu hanya untuk mengingat kita, untuk ini kita, reminder kita aja gitu.
ngerimain kita, oh oke, saya banyak dosa, saya banyak salah. Kayak dulu saya pernah awal-awal baru mulai baca Garbutala, itu ceritanya neraka melulu, neraka jahanam buatmu, dan pokoknya saya nangis-nangis deh bacaannya gitu kan, ya Allah dosa saya banyak banget gitu ya kan. Nah, bukan yang itu yang saya zikirin, saya cari 2 ayat ke atas. Kalau 2 ayat ke atas ini masih negatif ya, masih hukuman, turun. Jadi kayak saya dapat 50, turun ke 51, lihat 51. 51-nya positif enggak? Oh, masih belum juga positif, 52. Positif itu yang benar-benar ketika teman-teman baca tuh udah tenang gitu hatinya. Itu yang bisa, oke, itu udah diambil gitu. Misalnya Allah akan membantu gitu misalnya. Pokoknya yang senang kita bacanya. Nah, berhenti di situ. Kalau saya pernah juga satu orang klien saya itu sampai udah mau habis 1 surat itu belum ada juga yang positifnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, diterus lagi, ke bawah lagi sampai dapat gitu ininya. Nah, itu yang dizikirkan. Kapan dizikirkan? Ketika teman-teman dalam kondisi tidak tenang gitu ya. Misalnya nih, mau jadi ronin gitu. Waduh, ini teman-teman udah jadi toreda aja nih, terus ini belum aja nih waktunya udah itu. Nah, kan nggak tenang tuh. Disikirin ayat itu, ya, yang positifnya yang dizikirkan. Terus kemudian habis selesai sholat fardu, zikirin. Berapa kali ya terserah berapa kalinya gitu ya kan. Lalu kemudian selesai sholat sunnah, zikirin lagi gitu. Terus lagi jalan misalnya, zikirin lagi, mau ketemu klien, zikirin lagi gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Pak Aiden, Ya. itu kalau itu mungkin ke atas juga bisa kali ya, selama ke bawah nggak ketemu positif, ke atas bisa kalau ada Ya, ke bawah, ke atasnya cuma 2 aja Pak. Habis itu ke bawahnya, ke bawah sampai selesai, sampai dapat. Nggak mungkin nggak dapat, pasti ada. Iya. Gitu. Ke bawah tuh angka yang kecil maksud Aiden ya? Ke bawah itu angka yang besar. Terusannya. Kalau 63 berarti 64, 65, 66 Iya, gitu ya. Awalnya ke atas, ke bawah yang kecil, angka yang kecil 2 aja, sampai kedua nggak juga dapat yang positif, larinya ke yang angka yang besar. Oke. Gitu maksudnya. Ada yang mau sharing, mau tanya, silakan. Aiden, Ya. tadi pas aku buka, kita buka itu kan langsung lihat suratnya, Iya. ya kan? Terus saya baca paling atas, jadi saya nggak ke tengah gitu, tapi saya baca paling atas. Nah, langsung di atas itu udah ketemu yang related sama masalah saya gitu. Iya. Nah, tapi kemudian satu lagi saya menemukannya justru yang paling bawah habis itu. Jadi yang satu tuh ayat ke 119, terus tiba-tiba yang related lagi itu ke 127. Itu bener nggak? Maksudnya masih bisa nggak itu? Maksudnya Mbak Vita melakukannya 2 kali Garbutalanya? Iya, kan 1 kali kan. Ya. Pas kemudian tangan saya itu berhenti di surat An-Nahl itu ayat 119. Gitu. Nah, pas saya baca 119, saya sudah, oh Masya Allah. Jadi intinya itu karena kesalahan saya lah, saya ada kesalahan, tapi Allah itu akan menerima tobat saya gitu. Terus saya baca ke bawahnya lagi. Nah, di situ itu ngomong, dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih terhadap kekafiran, dan jangan bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Maksudnya, apakah saya boleh menzikirkan 2 ayat ini atau 1 aja yang tadi pertama kali saya temukan itu? Enggak, ya. Jadi yang pertama kali ditemukan itu yang sebetulnya ayat yang benar-benar istilahnya dalam tanda kutip tawasul bil Qur'annya kita sama Allah gitu. Itu yang pertama. Nah, cuman kan pertama itu kan teguran kan gitu ya, bukan positif kan, teguran kan gitu. Nah, itu teguran itu jadikan aja buat kita untuk bertobat gitu ya, menjadi teguran buat kita. Nah, betul yang 19 yang di bawahnya itu ya 119 yang kemudian. 119 yang pertamanya. Yang keduanya 127 ya? 127. Nah, 127 itu yang Mbak zikirkan. Kan itu positif kan ayatnya kan, dan Allah akan mengampuni gitu ya tadi ya. Bersabarlah. Kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Ya, itu yang dizikirkan Mbak.
Gitu. Tapi ayat peringatannya itu ya ayat 119 tadi. Oke, jadi yang saya peringatannya 119 yang saya zikirkan ini. Karena yang 128 juga bagus. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, berarti yang pokoknya yang mendekati di ayat yang pertama, berarti yang 128 itu aja, Mbak. Oh, Masya Allah. Iya. Itu Ini aja. kalau disebut disikirkan tuh saya baca berulang-ulang gitu. Iya, berulang-ulang. Kalau saya selalu jadiin kayak screenshot HP. Kalau saya masih itu, aku udah foto. Ya, screenshot dan itu terus aja dibaca. Makanya kalau saya biasanya kalau sholat selalu bawa HP di sebelah saya gitu, karena saya mau baca yang surat Garputala saya itu. Gitu. Oke, terima kasih Aiden. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Aiden, berarti dizikirin itu sampai masalah kita terselesaikan ya? Iya, terselesaikan atau kita udah nggak ini lagi, udah udah nggak kepikiran itu lagi gitu. Gitu. Tapi kalau masih belum selesai, nggak apa-apa dibaca lagi. Begitu ada nggak nyaman langsung kan tadi ya. Ketika pikiran kita tidak tenang kan, akhirnya nanti rasa syukur yang tadi malah jadi nggak ada kan gitu. Kalau dibaca pas lagi tenang boleh nggak, Aiden? Boleh sih, boleh aja nggak apa-apa. Kan itu juga ayat positif kan. Ayat positif kayak tadi Mbak Vita tadi kan positif banget tuh yang 128 itu kan. Gitu. Aiden. Ya. Sharing dikit boleh? Boleh. Ini pernah saya lakukan di bulan puasa kemarin dan saya dapat satu mukjizat lah gitu ya. Dan waktu itu memang saya kemarin cerita sama Aiden bahwa saya terbelit dengan amanah ya. Amanah itu utang ya teman-teman. Ya, amanah, terbelit dengan amanah yang nilainya cukup besar ratusan juta gitu ya. Kemudian saya benar-benar sudah pasrah. Ini saya melakukan Garputala. Yang pertama ayat dapatnya itu adalah An-Nur, cuman saya lupa ya karena udah lama. An-Nur di situ bunyinya adalah bahwa saya ukurannya kalimatnya itu dengan dosa-dosa lah kira-kira gitu ya. Dan disuruh saya bertobat, kira-kira gitu. Di situ artinya ayat isinya itu adalah berdosa dan bertobat. Dan di ayat berikutnya di berikutnya adalah mengenai sedekah. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan pada saat itu adalah saya melakukan sholat tobat terus selama 1 minggu tuh, setiap malam lah sholat tobat terus gitu kan. Sambil saya melakukan apa yang diperintahkan yaitu untuk bersedekah. Dan alhamdulillah Aiden nggak nyampe seminggu itu waktu itu memang saya ada rencana jual aset ya. Akhirnya dan itu udah berlangsung 2 tahun lebih tidak laku-laku. Setelah itu nggak nyampe seminggu saya dapat telepon ada yang minat beli tanah. Hari Sabtu itu hari Kamis malam Jumat. Hari Sabtunya deal dan langsung dibayar gitu. Itu yang akhirnya menyelamatkan aset menyelamatkan hutang-hutang saya, amanah-amanah saya gitu. Nah itu Aiden. Jadi mungkin pada saat itu adalah tidak ada yang dizikirkan, tetapi adalah tindakan yang dilakukan yaitu sedekah tadi itu Aiden. Ya. Ya seperti itu ya. Mungkin seperti itu ya. Ada juga yang gitu ya. Ya. Itu bisa juga Pak Amin atau teman-teman semua yang kita bisa lakukan untuk ketika kita mendapat ayat tersebut. Betul banget. Dan ya contohnya saya waktu itu ingin ikut bisnis. Ya, pertama kali gitu kan. Waktu kenal Mandiri Rezeki ini saya mau ikut bisnis gitu, bayarnya 5 juta, uang ada gitu, tapi memang terus terang juga amanah-amanah juga banyak gitu kan. Dulu kan kita kan pikirnya gitu kan, kalau mau ikut bisnis ya ikut aja dulu kan gitu, nanti kalau udah kepentok baru ngadu sama Allah. Nah, begitu tahu Garputala, saya coba nih sebelum mau ikut saya tanya dulu sama Allah gitu ya kan. Tiba-tiba itu pas saya buka artinya itu kurang lebih tuh selesaikanlah amanah-amanahmu terlebih dahulu gitu ya. Langsung saya kaget, astagfirullahaladzim gitu ya kan. Ya Allah ampun, ya udah nggak jadi deh. Dan begitu itu kan saya ngerjakan itu udah 2 tahun yang lalu. Ya bukan alhamdulillah, astagfirullah. Jadi ya ternyata emang bisnis itu tutup gitu loh sekarang gitu ya kan. Jadi nah itu yang saya bilang tadi,
sejak saat itu, sejak saya mengenal ini, saya selalu apapun saya bertanya kepada Allah melalui tawasul bil Quran ini, teman-teman, gitu loh. Saya mau kayak waktu itu saya mulai ragu lagi nih gitu dengan AFC ini. Ya Allah, apa ya yang ini gitu ya, yang saya mesti lakukan. Benar nggak sih ini saya ikut AFC gitu? Dan saya dapat surat Al-Anbiya ayat 105 ya. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh. Gitu. Saya langsung nangis gitu, ya Allah, apakah aku bisa masuk ikut orang-orang yang soleh ya Allah, sehingga terus ini Allah mempusakai bumi dan berikut isinya gitu loh kepada orang-orang soleh. Nah makanya ya udah, saya habis itu memang benar-benar banyak-banyak sholat tobat, benar-benar minta ampun sama Allah supaya saya bisa diridhoi Allah dan termasuk orang yang soleh sehingga bisa dipusakai bumi beserta isinya. Begitu teman-teman. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan yang mau bertanya, boleh langsung, boleh mengenai teknis, biar nanti kan ketika pas melakukan caranya udah betul ya. Aiden, saya izin bertanya, Aiden. Oh iya. Ya, Mbak Fitri, silakan. Kan kemarin sempat itu Garpu Tala untuk mengenai saya di AFC ini, tapi saya belum mengikutin yang dianjurin sama Aiden sekarang. Itu bagaimana, Aiden? Dengan surat-surat yang saya dapat itu maksudnya berlaku atau enggak? Karena kan belum tahu nih cara-cara yang Aiden jelasin tadi. Barusan dilakukan enggak? Buka sama enggak? Nanya lagi mengenai itu enggak? Beda lagi nih Aiden. Nanyanya beda, bukan yang kemarin. Bukan yang mengenai di AFC ini, maksudnya kemarin kan minta ridho tuh sama Allah. Bagaimana saya di AFC ini, Allah kira-kira ridho enggak untuk saya menjalankan ini. Tapi belum mengikutin yang ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu kan istilahnya itu panduan supaya kita lebih, buat teman-teman yang misalnya belum tahu sama sekali gitu. Tapi kalau teman-teman udah bisa dan udah dapat ayatnya, ya nggak apa-apa, itu dizikirkan aja. Cuma yang jelas adalah yang dizikirkan itu yang positifnya. Kan kita mendoakannya kan yang positifnya kan. Nah, yang negatifnya, yang tidak positif itu jadikan itu jadi sebagai reminder buat kita gitu. Kebetulan ayatnya positif Aiden kemarin. Ya udah, itu zikirkan aja, nggak apa-apa. Pada intinya katanya kehidupan dunia dan perhiasan itu akan dibalas sama Allah dengan pekerjaan dengan sungguh-sungguh begitu katanya. Mungkin dia memang harus untuk sungguh-sungguh kalau emang pengen mendapatkan balasan perhiasan itu. Iya. Nah, iya berarti benar. Memang Mbak Fitri berarti memang mesti disuruh sungguh-sungguh gitu. Nah, itu dizikirkan aja. Oke, ya itu aja yang saya tanyakan Aiden. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Silakan Mbak Vita kalau mau ditanyakan. Aku ya? Ya. Aiden, kan gini, apakah ketika kita melakukan, maksudnya gini, jadi setiap tema atau setiap satu kesulitan itu satu kali baca Garpu Tala gitu ya berarti. Jadi kan tadi Aiden kita latihan 5 tuh. 5 ini berarti satu masalah, satu bacaan, satu yang dizikir gitu ya. Berarti, nah nanti sampai kita menemukan, oh iya ini jawaban atas masalah kita baru kita zikirkan gitu kan ya. Nanti berarti, tapi kalau nggak yakin, aku boleh tanya Aiden lagi ya. Misalnya, boleh. Yakin ini dan sebagainya. Terus yang kedua, ya kan kita misalnya ada masalah itu yang kaitannya sama orang lain lah. Misalnya orang lain tuh kesel, kita kesel lah sama orang lain gitu ya. Kalau kayak gitu, kita itu, tergantung Al-Qurannya bilang apa ya. Gitu ya. Betul-betul. Kan kita tuh suka ada kalau kita HRD gitu ya. HRD tuh ada gemes gitu ya. Orang-orang tuh, ya gitulah. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana sih? Kalau yang beberapa itu kan masalahnya dari saya yang kalau saya harus perbaikin gitu. Tapi gimana kalau masalahnya itu kaitannya sama orang lain gitu? Apakah
kitanya tetap sabar aja, atau ya orang itu harus diapain gitu, atau gimana ya Aiden ya? Jadi gini, teman-teman, itu di kalender Mahna Rezeki bulan ini tuh ada persoalan datang ketika kita mempunyai prinsip saya benar, kamu salah. Ya, solusi akan datang kepada kita ketika kita berprinsip saya salah, mungkin kamu yang benar. Gitu. Ya. Tapi menurut banyak orang dia salah. Oh, salah ya, tetap nggak boleh gitu ya. Itu tadi. Ini nih panjang ceritanya Mbak. Ada namanya teori garis kebenaran Mbak. Jadi nanti memang ini sebenarnya nggak Mas Beni, mohon maaf banget, di sini tadi ada Bu Sayati, ada Bu Nining, ada Bu Anis juga yang udah lama di Mahna Rezeki. Sebenarnya ilmu Garpu Tala ini sebenarnya udah advance ya. Cuman akhirnya kami melakukan ini untuk menggugah gitu ya orang-orang untuk kembali mencintai Al-Quran gitu. Karena selama ini orang panik kehilangan susu, orang panik kehilangan tabung oksigen gitu. Tapi kok diam-diam aja Al-Quran jangan-jangan udah hilang, teman-teman panik nggak kalau Al-Quran yang hilang kan gitu. Padahal Al-Quran itu adalah sifa katanya. Ada loh di Al-Quran itu. Kalau kita nggak percaya sama Al-Quran, kita mesti percaya sama siapa lagi gitu. Selama ini apalagi kaum milenial selalu percaya apa-apa tanya sama Google gitu loh. Sebetulnya tanya sama Al-Quran bisa gitu loh. Kan gitu. Ya kan, kenapa mesti tanya sama Google? Di Al-Quran ini semua ada komplit. Coba deh, teman-teman mau nanya apa aja ada di Al-Quran. Bahkan dari mulai urusan sampai ke urusan kasur aja ada di Al-Quran gitu ya kan. Kita mesti ngapain sebelumnya, sesudahnya ngapain, itu sampai ke situ tuh diatur sama Allah. Di Al-Quran loh ada. Nah, jadi makanya akhirnya Pak Nasrullah membolehkan, oke, nggak apa-apa teman-teman, kita rubah ininya dengan cara kita gaungkan Al-Quran vibration Al-Quran ini gitu, Al-Quran vibration ini. Semoga dengan begitu nanti teman-teman bisa. Saya terus terang aja teman-teman, saya juga suka Al-Quran itu sejak itu. Tadi sebelumnya juga baca Al-Quran mungkin sekali setahun gitu ya kan. Nggak kebaca-baca tuh Al-Quran. Tapi setelah saya tahu, oh enak ya, bisa ngobrol gitu. Saya seolah-olah jadi kayak ngobrol gitu loh sama Allah. Allah gini terus dijawab gitu sama Allah. Ih, tahu ya Allah gitu. Dan ini saya udah lakukan sama Mbak Anis waktu kita mengadakan training 14 ya, Camp 14 dulu waktu itu. Kita ngeri juga karena pesertanya juga beragam dari mulai SD kelas 6 sampai yang udah kuliah gitu ya. Kita buka malam-malam, ingat banget saya habis isya kayak gini. Terus kita kumpulin lagi mereka, yuk kita lakukan. Dan itu 99% deh itu tepat jawabannya langsung gitu. Sampai mereka ada yang nangis, yang manggil saya Aiden gitu. Aiden, kok Allah tahu ya kalau saya lagi berantem sama ibu saya gitu. Karena di situ ayatnya tuh artinya kurang lebih, maka engkau harus mencintai ibumu gitu, jangan membentaknya gitu loh. Dia nangisnya gitu. Terus ada yang bilang, Aiden, kok tahu ya kalau saya berantem sama bapak saya gara-gara motor gitu. Karena di situ dibilang bahwa apa yang kau minta belum tentu baik buatmu gitu loh. Wah, itu dia nangis gitu. Nah, jadi akhirnya kami gitu, makin pede gitu ya membawa orang-orang untuk yuk kita sama-sama mencintai Al-Quran. Jadi sebenarnya yang kami akan cari itu adalah bagaimana akhirnya nanti kita semua tuh nanti nggak kalah deh tuh Google sama kita sama Al-Quran. Dan memang sebetulnya itu sebenarnya gitu. Kak Agung, silakan. Itu Kak Agung banyak keringet kan ya, kayaknya apa yang mau ditanyakan. Benar nggak tadi apa? Bukan keringet. Enggak benar. Bukan keringet, keringet apa sih? Berarti Agung gampang ya, insya Allah sama Allah, insya Allah. Apa kita bantu apa ya? Enggak, aku jadi terpaku pas nemuin ayat gini kan ya. Terus Aiden bilang coba mundur ke 2 ayat gitu. Itu 3-3-nya emphasize gitu Aiden. Apa itu dong, cerita dong Gung? Nih, kan jadi kan aku gini, gimana sih biar sukses gitu di AFC gitu kan ya. Ya Busido lah pengen kita semua kayak gitu. Pas aku buka itu Al-Quran An-Naml.
ayat 63. Itu isinya mengenai, bukankah Allah yang memberi petunjuk kepadamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya. Apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Itu satu. Terus ayat yang 62-nya, bukankah Allah memperkenalkan doa orang yang dalam kesulitan apabila berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kaum manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat yang kamu ingat. Yang kedua. Terus ayat 61-nya, bukankah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai yang celahnya menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya itu benar banget sih, dalam artian ya saya sering kali melakukan aktivitas yang ya tanpa sengaja menomorduakan Allah. Terus ngelihat TV, nonton musik ataupun apa yang menomorduakan Allah. Di sini kalau tadi Aiden bilang satu ayat, coba dua ayat sebelumnya. Ini tiga-tiganya ngomongin hal yang sama. Aduh, jadi terharu. Makasih banget Aiden. Jadi ya emang ini udah tegas banget Allah ngomongin seperti itu. Jadi saya nggak boleh menyebutkan Allah dalam bentuk apapun. Masya Allah. Aduh, bersyukur ya hari ini ya. Ya Allah. Iya. Ini pengajiannya aku nggak ditolak karena ternyata kuotanya cuma 100, jadi aku nggak bisa ikut tahlilan ya. Allah kasih aku ikut grup ini ya Allah ternyata. Makasih ya Aiden. Iya, makanya pas Aiden bilang ngerenyet-ngerenyet, aduh, kok udah ini tidak diragukan lagi, udah bener-bener lah. Itu 3 ayat, kalau nuncep tuh sampai ke dalam semua, tiga-tiganya tuh berkata hal yang sama. Kalau nggak lagi di video mungkin nangis Mas Agung ya. Iya, Pak Amin bener banget. Iya, benar. Nah itu yang membuat makanya teman-teman, saya itu terus terang jadi cengeng banget setelah saya tahu di mana rezeki ini teman-teman gitu loh. Makanya dikit-dikit kan Mas Agung saksinya gitu ya, nangis, dikit-dikit gua nangis, dikit-dikit nangis. Kenapa? Karena memang ya Allah, apalagi gitu loh, banyak banget yang saya terima gitu, warning dari Allah di Al-Qur'an ini gitu, yang astagfirullahaladzim ya kita gitu kan. Waduh, itu luar biasa sekali. Mas Agung itu masih sentuhannya masih halus Mas Agung gitu loh. Kalau saya benar-benar waktu itu pertama kali tuh neraka jahanam bagimu gitu ya Allah. Ampun ya Allah, nangis saya benar-benar nangis saya gitu loh. Dapat yang kayak gitu. Jadi memang ya alhamdulillah ya, saya senang banget karena doa saya terus terang tadi waktu sholat Isya barusan saya cuma bilang ya Allah, saya nanti mau sharing sama teman-teman kalau memang ada hal-hal baik yang saya sudah lakukan, terus boleh itu menjadi pahala buat aku, tolong dicairkan dong ya Allah dalam bentuk bisa membuat teman-teman bisa paham dengan konsep Garputala ini gitu. Dan alhamdulillah kalau memang ada teman-teman yang tercerahkan ya itu mungkin semata-mata karena Allah lah yang memberikan wasilahnya gitu kan. Jadi saya cuma jadi jalannya, wasilahnya aja gitu dari apa yang sudah disampaikan. Gitu teman-teman. Oke, teman-teman yang lain silahkan. Mbak Dani itu mau itu atau Mbak Sayati, Bu Sayati mau ikut itu? Ada yang mau ditanyakan Bu Sayati? Itu malah di off sekarang. Ya. Silakan Bu Sayati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ayah. Ya. Mohon maaf saya udah telat tadi. Tetapi begitu mungkin sinyalnya mungkin ya. Begitu live pas Garputalanya. Jadi saya tuh kebetulan tadi dapat ini surat Al-Ahzab ayat 13. Ya, artinya apa, Bu? Ini suaranya kecil ya. Suaranya kecil. Oke. Artinya udah dapat? Artinya sudah dapat. Oke, apa? Jadi kebetulan yang saya
niatkan itu adalah bahwasanya sekarang kan memang hati kita ini sedang galau persoalannya ya. Galaunya masalah COVID. Kita memohon supaya terhindar dari COVID gitu. Jadi saya dapat surat Al-Ahzab ayat 13 yang artinya begini ya. Dan ingatlah ketika segolongan dari mereka berkata, hai penduduk Yasrib, tidak ada tempat bagimu. Maka kembalilah, dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi dengan berkata, sesungguhnya rumah kami kosong, padahal rumah itu tidak kosong. Mereka tidak lain hanyalah hendak lari. Maksudnya apa ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya menangkapnya bahwa ya rumah kosong padahal betulnya tidak kosong gitu ya. Maaf ini bukan. Suaranya kurang besar. Suara ayah kurang besar, nggak kedengeran. Mungkin volumenya Bu Sayati. Kalau di kita jelas banget Aiden. Coba mungkin volumenya Bu Sayati agak dibesarin. Kenapa? Mungkin coba volumenya Bu Hayati. Udah volumenya udah dibesarkan. Udah paling pol, udah pol. Oh. Iya. Pencet yang speakernya terus 2 kali lagi deh. Biasanya baru boleh pakai itu wireless, ada apa? Speaker ada, itu ada, boleh? Earphone. Handset. Ya, headset. Handsetnya mesti dicari dulu. Oh, oke. Ya. Jadi saya deketin aja. Ya, oke. Jadi rumah kosong sementara sebetulnya tidak kosong. Kalau versi saya ya Bu, mohon ampun pada Allah, ya Allah ampuni aku ya Allah, sebetulnya aku tidak bermaksud untuk menjadi ahli tafsir, karena ahli tafsir itu cuma ada 2 yang terbaik di Indonesia, itu Buya Hamka, satu lagi, aduh siapa Buya apa lagi, dua-duanya juga udah nggak ada, kayaknya udah wafat. Nah, ya. Artinya mungkin gini Bu, Bunda diminta untuk bersyukur gitu ya. Bersyukur, lalu kemudian selalu juga ingat kepada Allah, mengisi rumahnya Bunda itu dengan hati. Rumah itu mungkin larinya ke hati. Mengisi hati itu dengan yang baik-baik gitu loh Bun. Dengan mungkin misalnya membaca istighfar, dengan selalu bersolawat gitu ya. Nah kemudian bertobat kepada Allah, sehingga rumah atau hati Bunda itu jadi penuh gitu dengan kebaikan Bun. Itu kalau menurut saya sih Bun. Mohon maaf ya Bun. Nah, Aiden, boleh sharing dikit Aiden? Iya boleh. Kalau dilihat di tafsir saya di sini, bunyinya kurang lebih gini, di antara mereka seperti Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya, ada pula yang mengatakan, hai penduduk kota Madinah, tempat ini bukanlah tempat yang harus kita tempati, maka kembalilah ke rumahmu masing-masing, agar kamu tidak ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta tidak mati terbunuh oleh musuh-musuh yang sedang mengepung. Jadi mungkin maksudnya suruh diem kali ya. Suruh apa? Suruh nggak bergerak, kita artinya suruh di rumah, suruh diem ya, suruh di rumah aja gitu ya. Mungkin juga itu termasuk ya. Terus juga termasuk itu tadi, mengisi rumah itu kalau menurut aku juga lebih dalam lagi. Jadi lebih kepada hati kita, pikiran kita, betul. Ya. Karena ya kita tahu lah ya, COVID ini kan juga permainan pikiran ya. Kalau pikiran kita, kan Allah juga sudah ini kan, bahwa aku sebagaimana perasaan kamu kan gitu ya. Maka ya hati-hati dalam berprasangka gitu. Ya artinya begini ya. Jadi berkaitan dengan persoalan saya, jangan terlalu menyalahkan si situasi ini barangkali ya gitu ya. Betul, jangan terlalu menyalahkan orang lain. Kan belakangan ini kelihatannya semakin menjadi gitu ya, sehingga ada rasa takut gitu ya, karena kita punya keluarga, punya anak cucu gitu kan, rasanya gitu loh, sudah takut lebih dulu daripada
Ya semoga saja Allah masih melindungi kita semua ya. Amin. Dan pertama sekali saya tuh merasa bersyukur ada pertemuan Zoom ini ya, walaupun saya telat ya Pak ya. Tidak tepat jadi waktu. Saya bisa tahu jadi persoalan kita semuanya. Terima kasih Ayah Iden, ya Allah sudah dikasih kesempatan. Ya. Moga-moga kita semua selalu sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman, ini saya sedikit sharing suatu hari saya ngasih motivasi di Kodam Kodam yang di Cawang itu loh. Nah terus pada saat lagi istirahat saya tanya sama satu orang lagi makan, lagi coffee break kan, saya tanya, Pak, Bapak udah pernah perang belum? Saya bilang, siap, sudah pernah Pak, gitu. Oh iya, saya bilang, di mana? Saya dikirim ke ini katanya pasukan PBB. Perang beneran, tembak-tembakan, saya bilang. Siap, betul gitu. Terus saya bilang, Bapak nggak takut Pak, itu peluru masuk kena kepala kayak atau apa, kena badan Bapak mati. Siap katanya. Saya percaya Pak, di setiap peluru itu sudah ada nama-namanya, kata dikasih sama Allah katanya. Nah, kalau bukan nama saya, Pak, katanya gitu, itu nggak akan kena, katanya gitu. Banyak kejadian gitu, saya lewat, katanya gitu. Dan teman-teman saya juga banyak kejadian-kejadian yang kita pikir udah mati, nggak mati gitu loh. Jadi saya percaya benar setiap peluru itu sudah ada namanya. Dan kalau bukan nama kita, nggak akan kena kita, Pak. Gitu. Nah, itu terus terang aja membekas sama saya. Sampai hari ini bahkan selalu saya bilang sama teman-teman, saya kebetulan punya sahabat yang ahli juga di bidang alat-alat kesehatan dan sebagainya yang sering banget cerita gitu-gitu. Terus saya selalu bilang, nggak tahu ya, saya bukannya takabur gitu ya saya bilang, tapi saya yakin udah ada namanya tuh gitu loh di setiap si COVID ini gitu loh. Dan kalau kita mau lari kemanapun, kalau kata Allah kena, kun fayakun, kata Allah kena ya kena gitu ya kan. Tapi kalau nggak kena, kita mau ada dimanapun, banyak gitu ya kejadian. Kemarin saya baru ini, suaminya kena, anak-anaknya kena gitu ya kan. Terus si istri tinggal sendiri nih, dia nggak kena. Dan dia nggak mau pergi dari rumah itu, karena katanya ya siapa yang mau merawat mereka. Akhirnya dia yang rawat semua, dianya nggak kena gitu loh. Nah, jadi kan itu yang saya bilang tadi. Percaya gitu kita bahwa iya udah itu takdir gitu ya, itu takdir, itulah yang namanya takdir. Tapi tentunya kita harus berusaha menjaga supaya tidak kena. Itulah makanya gitu ya, dalam bentuk kita berikhtiar, kita ikut vaksin sampai 2 kali gitu misalnya, itu saya ikutin gitu ya, karena saya dalam rangka berikhtiar. Kita minum SOP gitu ya sampai saya 2 pagi 2 malam gitu saya minum juga itu dalam rangka ikhtiar. Nah itu SOP itu yang ada di Mas Agung gitu ya kan, minum usukusi itu dalam rangka ikhtiar gitu. Jadi kembali lagi teman-teman, karena itu permainan pikiran kalau menurut saya. You are what you think. Nah itu zaman dulu sebelum saya masih zaman jahiliyah, itu buat saya jadi jargon banget dan saya believe banget gitu ya, you are what you think itu gitu. Tapi sekarang kan kembali lagi kita kembali ke Allah ya, aku sesuai dengan prasangka hambamu kan gitu ya. Nah aku sesuai dengan prasangka hambaku gitu. Nah itu yang kita akan inikan. Itu teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ada nih Aidin dari Om Anto. Iya. Aidin nanya dong, kenapa doaku kok belum dikabulkan sama Allah? Nah ini panjang sih sebenarnya ceritanya, tapi izin saya kasih singkat aja. Sebenarnya Allah telah menjanjikan gitu ya dalam Al-Quran At-Tolak kalau nggak salah ya, yang artinya kurang lebih bahwa memohon ampunlah engkau padaku maka akan aku ampuni. Katanya awalnya pertama itu. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah setelah aku ampuni, kemudian maka akan aku turunkan hujan yang lebat. Gitu. Hujan yang lebat. Nah, kita masih nggak ngerti juga. Allah lagi kemudian di selanjutnya bilang bahwa akan kuturunkan harta yang berlimpah. Juga kebun-kebun yang subur di mana air mengalir untuk menyirami si kebun itu. Maka
Mengapa engkau tak percaya kepadaku? Gitu loh. Nah, artinya gini, memang di beberapa ayat Al-Qur'an lainnya Allah telah bilang, salah satunya tadi di Al-Anbiya tadi yang saya baca, bahwa Allah akan ngasih bumi beserta seluruh isinya. Cuman syaratnya satu, kata Allah, hanya kepada orang-orang yang soleh. Nah, artinya gini, berarti sebenarnya sama nih. Rezeki saya sama dengan Mas Agung, dengan siapa itu orang paling kaya di Indonesia, di dunia, yang harusnya sama gitu harusnya. Tapi kenapa saya, si Denny ini belum kaya seperti mereka? Karena apa? Karena saya nggak sadar setiap pagi itu malaikat pemberi rezeki siapa? Yo namanya, yo pemberi rezeki malaikatnya siapa? Ada yang tahu? Yang jawab duluan, saya kasih buku. Malaikat Jibril. Hah? Malaikat Jibril salah. Mikail. Ya, Mas Agung dapat buku ini. Teman-teman coba, aduh ampuni aku, saya salah ya Allah. Kita mau dikasih rezeki tapi nama malaikatnya aja kita nggak tahu ya Allah. Istighfar ya sama-sama ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, nama malaikatnya Mikail. Nah, setiap pagi malaikat Mikail tuh sama bawa gitu, datang gitu ya. Istilahnya kayak contohnya dilempar-lemparin gitu kan rezeki ke kita. Tapi ada saya tangkis gitu loh. Tangkisnya dengan perisai saya. Apa itu perisai saya? Perisai saya dosa-dosa saya gitu ya kan. Dan kadangkala saya itu bangga dengan dosa-dosa saya gitu, perisai-perisai saya ini. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya perisai saya itu suka nonton bola gitu, sementara jam 2 jam 3 sebenarnya bisa dipakai buat tahajud, tapi saya nonton Inggris lawan Itali gitu ya kan, sampai untung aja subuhnya masih dapat kan gitu ya. Nah, itu bentuk perisai kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita begitu datang hujan lebat itu sehingga kita nggak payungin gitu, bagaimana melepas payung itu adalah ya bongkar, yaitu berarti ya kita bertobat gitu loh. Nah, mohon maaf banget, berarti kalau kenapa doa kita belum dikabulin sama Allah, ada dua kemungkinan. Pertama, memang kita banyak banget tuh, perisainya banyak banget, tebel banget. Dan perisai itu kayak daun siung bawang itu ya, dibuka satu lagi, ada lagi, dibuka lagi, ada lagi, dibuka lagi. Itu yang saya bilang nangis-nangis tuh. Saya bukanya tuh nangis, ya Allah banyak banget, ya Allah udah minta ampun masih ada lagi ya Allah, masih ada lagi gitu ya. Nah, yang pertama itu, yang kedua, Allah karena sayang sama kita masih belum dikasih. Kenapa? Karena Allah yakin kita belum kuat menerima cobaan dalam bentuk kenikmatan. Jadi cobaan itu sebetulnya ada dua, teman-teman. Pertama adalah cobaan yang berbentuk itu adalah ketidakbaikan ya. Ya contohnya gitu ya, misalnya, ya Allah, ini kode kolektor banyak banget berjejer depan rumah ya. Itu kan misalnya itu cobaan gitu ya kan. Tapi ada juga cobaan, saya pikir itu mudah buat kita ininya mengatasinya. Jadi kita gampang tersungkur, langsung ngadep ke Allah gitu ya sambil nangis, kadang-kadang malah nyariin Allah. Why me gitu ya. Kok gue lagi ya Allah kan gitu. Kadang-kadang kan kita ngomongnya gitu kan sama Allah. Tapi oke lah, kita masih sempat berdoa sama Allah. Tapi yang cobaan menurut saya pribadi adalah tidak ringan adalah ketika dicoba dikasih kenikmatan sama Allah. Uangnya banyak. Sehingga apa? Ya, kayak kemarin nih ke mall gitu ya kan, azan hayalah sholat di mall, padahal di mall ada sebenarnya musola untuk sholat sebentar gitu aja kan ya. Tapi nanti aja deh. Nanti di rumah aja, udah lewat, maghribnya udah lewat, masuk ke Isya. Coba, gitu. Nah, itu yang saya bilang, cobaan yang saya pikir kalau buat saya pribadi, itu yang tidak mudah. Nah, mungkin, maaf Pak Anto, mungkin Allah bilang, Pak Anto belum siap nih, untuk dapat cobaan yang berbentuknya kenikmatan. Makanya Allah belum kabulkan, gitu loh. Tapi, kata lain lagi adalah, gini, sebenarnya Allah sudah kabulkan permintaan Pak Anto. Cuma bentuknya gini. Allah di Allah itu nggak ada kalimat positif, kalimat negatif tidak ada di Allah. Buat Allah semuanya positif.
buat kita kan ada yang surga positif, neraka negatif gitu ya. Di Allah sebenarnya nggak ada itu. Buat Allah surga positif, neraka positif buat Allah. Kenapa saya bilang neraka positif? Positif supaya nanti yang masuk surganya itu adalah orang-orang yang sudah bersih dari dosa-dosanya gitu. Positif buat Allah semuanya gitu kan. Kita aja yang bilang oh ini positif, oh ini tidak positif kan gitu. Nah, dalam membuat itu, tapi kitanya yang misalnya gini contohnya, ini terjadi di setiap doa-doa ketika baru Pak Nasrullah mau masuk gitu ya kan, Pak Nasrullah bilang saya doakan semoga yang belum punya jodoh mendapatkan jodohnya gitu, amin gitu ya. Oke, itu masih inilah. Terus punya omset 5 miliar sebulan, amin. Tapi ada yang habis itu 5 miliar 100 juta aja belum kali sebulan gitu, 5 miliar kayak gimana sih gedenya. Nah, saat itu juga Allah sebenarnya juga ngabulkan. Oke, kalau gitu lo nggak percaya, udah gue kasih aja lo yang nggak percaya itu gitu loh. Nah, makanya memang akhirnya itu tadi kembali lagi, aku adalah sebagaimana prasangkamu kata Allah kan gitu. Nah, makanya dari sekarang selalulah berprasangka yang baik gitu. Makanya dia di ajaran di konsep magnet rezeki ada yang namanya ada yang namanya disiplin kata. Berkata-kata juga mesti disiplin. Karena apa? Nanti dia itu yang akan menjadi ditangkap sama Allah gitu, menjadi doa buat kita. Panjang ceritanya Pak Anto, tapi nanti deh kita bisa lanjut lagi di kajian kita selanjutnya karena kita saya kembalikan kepada Kak Agung, silakan. Aiden, terima kasih banyak ya. Ini mungkin kalau pada on cam pada tepuk tangan semua ini Aidennya, atau lagi ada yang bercucuran air mata. Ini sih kan lagi nahan sedih. Aiden, terima kasih banyak Aiden untuk sharingnya luar biasa. Banyak mungkin dari kita yang udah jadi wow, nemuin wow efeknya ini banyak banget ya. Apalagi kan yang bicara langsung Al-Quran ya. Itu katalisatornya dari Allah, jadinya emang udah bukan sesuatu yang main-main lagi, udah mesti diseriusin kayak gitu. Nampaknya ini perlu kita bikin sesi berikutnya lagi, Aiden kayaknya ya. Ini semakin digali akan semakin penasaran, akan semakin kita tahu, banyak yang terungkapkan ya. Ini ya yang nanya tadi juga pasti ada juga yang mau tanya, cuman karena waktunya udah jam 9 ya, sesuai appointment kita di awal. Nanti kita bikin lagi untuk sesi berikutnya Aiden ya. Nanti mungkin hari ini garpu tala, mungkin nanti besok tentang apa lagi, seperti itu ya. Jadi emang tujuannya untuk kita bisa menjadi kita lebih baik, gimana cara kita untuk solve solusi kita, untuk bermanfaat makin banyak ke orang lain, seperti itu ya. Sehingga nanti ujung-ujungnya kita biar dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Aiden, sebelum selesai mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai kalimat penutup? Ya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, saya sampaikan bahwa kalau saya saat ini diberikan kesempatan oleh Mas Agung dan teman-teman untuk berbicara, bukan karena saya merupakan orang soleh, bukan karena saya ini sebetulnya adalah seorang pendosa yang sedang bertobat, ya, sedang bertobat dengan cara apa? Dengan jalan memuliakan dan membahagiakan orang lain. Karena saya percaya persis ketika kita memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka malaikat-malaikat yang ada di kanan dan kiri kita yang akan berdoa langsung kepada Allah untuk meminta orang tersebut dimuliakan. Ya, jadi makanya konsep saya sekarang, saya sudah tidak pernah berdoa meminta kepada Allah buat saya, sudah enggak. Karena saya udah bilang tidak, saya akan berdoa untuk teman-teman semua, saya akan berdoa untuk pasangan saya akan berdoa untuk semua orang-orang di luar sana, karena saya yakin ketika saya berdoa tersebut maka malaikat kiri dan kanan saya akan mengaminkannya, karena beliau akan bilang, malaikat tersebut akan bilang kepada Allah, amin ya Allah, kabulkanlah, begitu juga dengan yang mendoakannya. Nah, jadi mari teman-teman sama-sama kita shifting our mind dari mulai tadinya closing, makanya saya selalu bilang sama teman-teman, konsep closing itu kita ganti dengan konsep helping, ya. Jadi kita bilang, hore hari ini saya helping satu orang, hore hari ini saya helping 2 orang gitu ya. Sehingga nanti lama-lama kan hati kita akan menjadi itu. Karena yang akan kita cari adalah rezeki yang berkah
bukan hanya berlimpah tetapi berkah. Demikian teman-teman, sekali lagi kalau ada kalimat-kalimat yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang baik itu datangnya dari saya pribadi, saya Denny Dahlan atau Ayah Denny atau Aiden. Mohon maaf untuk itu. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Aiden. Di sini udah ada Mbak Nining, Pak Amin, Mbak Fitri. Terima kasih Mbak Minta, Mas Uma, Mas Harga, Mbak Dani, terima kasih. Terima kasih Pak Aiden. Ya, Mas Harga. Sampai jumpa lagi di info berikutnya nanti. Stay tune ya. Aiden makasih banyak sharing-sharingnya. Ya, assalamualaikum. Ya. Kasih Aiden. Bu Anis, terima kasih. Ya. Aku usul, sorry. Usul bisa dibikinin untuk teman-teman Dorekels yang Muslim. Dorekels yang Muslim dibikinin acara ini, Aiden. Boleh Mbak Anis. Ya, bagus banget. Tuh Agung mewek tuh. Iya. Ada yang bukan ayatnya ayat sajadah. Apa kita bersyukur kepada Allah dan menangis memohon ampun kepada Allah. Pada setelah baca ya Allah, saya tuh bisa nangis ketika itu tiba-tiba kok saya nangis. Ya Allah. Adek, Sama Mbak Vita. kena kipas angin dingin Ya, Mbak Vita. Ya, kakak, udah boleh live, silakan. Yaudah, kalau gitu saya izin live ya. Barakallah ya Aiden, barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aiden, makasih sekali lagi. Ya Aiden, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat semua ya. Aiden, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.